Akhirnya, Nadia Mustika mengungkap alasan dibalik ketidakhadiran sang bunda dalam momen sakral pernikahannya dengan Iqbal Fitra Rosadi pada awal November 2023 lalu. Ya, seolah mengulang kembali kisah lamanya saat menikah pertama kali dengan pedangdut Rizky 2R pada kala itu. Hal ini pun tentu mengundang tanda tanya besar terkait kemarahan Nadia dengan ibu kandungnya sendiri. Sehingga 2 kali momen bahagia dalam hidupnya, ia pun tidak mengundang ibu kandungnya dan juga keluarga besarnya dalam momen bahagianya itu. Lantas, seperti apa jawaban Nadia terkait hal tersebut? Benarkah dengan kembali tidak diundangnya sang bunda serta keluarga besarnya, membuat keluarganya pun memberikan pesan menohok untuk Nadia? Sementara itu, belum sebulan pasca menikah, Nadia dan Iqbal pun rupanya disibukkan dengan rutinitasnya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Nadia dan Iqbal bahkan kini mengaku harus bolak-balik Jakarta-Bandung lantaran urusan pekerjaan Nadia yang harus dilakukannya di Jakarta. Lain halnya dengan Rizky 2R, mantan suaminya, di mana ia pun sedang menyusun hari bahagianya bersama sang kekasih yang rencananya akan dipersunting olehnya hari ini Sabtu 9 Desember 2023. Seperti apa pula kebahagiaan Iis Dahlia jelang pesta pernikahan Rizky 2R? Benarkah ia pun akan memberikan kado spesial untuk pria yang sudah dianggap seperti anaknya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, momen sakral pernikahan biasanya dilalui banyak pasangan dengan mengundang orang terdekat, keluarga besar, dan yang paling terpenting adalah kedua orang tua, yang pastinya akan dibuat bangga sekaligus sedih. Anak yang selama ini dibesarkan berpisah untuk melanjutkan hidup bersama orang yang mereka cintai. Tapi sepertinya hal tersebut tidak berlaku dalam kehidupan seorang Nadia Mustika Rahayu. Mantan istri penyanyi dangdut Rizky 2R ini di momen bahagianya yang kedua tidak mengundang sang bunda bahkan keluarga besarnya. Seperti inilah alasan Nadia yang kembali tidak mengundang ibu kandungnya serta keluarga besarnya dalam momen sakral yang digelar di Gedung Putih Bandung, Jawa Barat pada Jumat 24 November 2023 tersebut. Ya sebenarnya sih kalau itu karena memang kita juga udah mencoba cari ya, kemarin pulang ke Cianjur Selatan juga nggak ada ibunya, jadi yang gimana pun ya susah gitu. Karena memang aku juga udah emang dari awal nggak kontekan sama sekali, bukan udah nggak kontekan sama sekali dari aku kecil sampai aku menikah sama Iki baru ketemu gitu pertama kalinya. Enggak sih, karena memang kita sengaja juga intimate sebenarnya, kita cuma 250 tamu, jadi kita memang benar-benar apa ya, pilih-pilih untuk yang datang juga. Terus aku juga mengundang beberapa selebriti juga. Kebetulan memang pada bentrok jadwalnya ya. Kayak tadi Aminarti, Kak Ari Untung, Mama Iis, Teddy Gita, Ami, segala macam. Emang ternyata pada bentrok juga. Gitu. Jadi mereka nggak datang semuanya. Diwakilkan oleh kakak tertuanya yaitu Heru, tidak diundangnya sang bunda serta keluarga besar dalam momen sakral yang terjadi di Gedung Putih Bandung tersebut. Tentu saja mengundang tanda tanya besar. Bagaimana adiknya bisa melupakan orang yang melahirkannya dan juga 4 saudaranya yang lain?
Heru pun menceritakan bagaimana air mata sang bunda yang terus mengalir seolah tidak dianggap oleh anak kandungnya sendiri yang tidak mengundangnya dalam momen pernikahan tersebut, bahkan mengetahuinya lewat media massa. Seperti inilah Heru mengungkapkan kesedihan Ipa Saripa ibundanya yang kembali tidak diundang oleh Nadia di pernikahannya yang kedua dengan Iqbal Rosadi. Ya kemarin kita mencoba cari di mana gitu sekarang tinggalnya, nomor teleponnya berapa ya, kita masih mencoba cari. Nggak ada sih, nggak ada sama sekali karena memang ya dari awal ngasihin juga emang udah kayak gak ada komunikasi aja gitu. Dari awal aku kecil sampai mau nikah sama Iki baru pertama kali ketemu di situ. Oh enggak ada, enggak. Mau gimana pun tetap beliau ibu kandung aku. Itu tahunya seminggu mau menikah dari media-media. Ya, dari media. Salah sih kalau menurut saya ya. Salahnya sekali lagi tidak melibatkan keluarganya, tidak minta doa restu ibunya dan ayahnya. Pastilah hancur ya, hancur, sedih, kecewa ya. Karena tidak dilibatkan ke yang dua kalinya ya. Mungkin setidaknya kalaupun dari ibu saya tidak mau datang gitu, setidaknya dia berkomunikasi lah untuk meminta doanya agar lancar ke depannya rumah tangganya gitu ya. Ya sampai sekarang sama sekali tidak ada permintaan permohonan dari Nadia untuk mendoakan lah. Nadia tentu memiliki alasannya tersendiri mengapa sampai saat ini seolah tetap menutup pintunya rapat-rapat untuk sosok Syarifah Afifah, ibu kandungnya yang menurutnya sudah membuangnya selagi masih kecil. Hal yang disampaikan Nadia ini pun mendapatkan simpati dari warganet lantaran tersentuh dengan kisah yang diutarakan oleh istri Iqbal Rosadi tersebut. Meski begitu, Heru pun melihat hal ini bukan dilakukan oleh sang bunda dengan disengaja. Akan tetapi, faktor ekonomilah yang membuat orang tuanya pun harus melakukan hal yang membuat Nadia sebagai anak dibuat geram. Selain itu, Heru pun meminta warganet yang tidak mengetahui seluk-beluk permasalahan sang adik dengan ibundanya untuk tidak ikut campur. Dan seperti inilah pesan Heru, kakak Nadia, untuk warganet. Saya punya suami, ya gitulah hamil, bukan satu saya, hamil, suami pergi, udah lahiran anak, ya kan bingung, ibu udah tua, bapak udah nggak ada, kakak, yang namanya juga kakak ipar, udah saya bingung. Tiba-tiba ya udah kata ya kan ini keluar juga ya tiba-tiba udah dia pada datang gitu ke rumah suami istri saya ibu di rumah tuh udah katanya biarin kalau anak mah mau diurusin aja lah nggak apa-apa. Sedih sih pokoknya kalau emang dibicarain maunya semua gitu, mau diambil sama dia diadopsi yang gede gitu mau, tapi bukan sama dititipin di rumah, itu maksudnya kan ke panti. Ya kan Nadia juga kan gedenya di panti. Nah itu pertama anak saya nama si Ako itu maunya tadinya ke situ, cuma pada lagi kecil. Terus anak adik ya saya biarin kan ya udah pada gede, itu mah bukan bayi gitu, sama neneknya aja. Udah saya mah pergi. Yang harus saya jelaskan, Nadia itu sebenarnya tidak di panti. Nadia itu dulu waktu dia bayi itu dipinta oleh almarhum Pak Masum gitu. Jadi ibu saya tidak membuang maupun memberikan Nadia ke siapapun gitu. Jadi waktu itu ada pernyataan dengan Pak Masum ini yang meminta Nadia waktu bayi, silahkan ibu bekerja gitu kan, bekerja kemanapun, mau keluar negeri, mau keluar kota silahkan. Ketika Nadia sudah dewasa, Nadia akan tetap saya perlihatkan sesungguhnya bahwa itu latar belakangnya itu memang ibu kamu yang melahirkan kamu gitu. Jadi yang netizen yang nggak tahu di sini kan seolah-olah ibu saya yang membuang, mentelantarkan, jadi bukan begitu. Jadi ibu saya itu sekaligus ibu sekaligus ayah ya gitu kan, yang harus membesarkan anak-anaknya gitu. Coba kalian bayangkan kita punya ibu tanpa seorang ayah. Saya lantang berbicara ke media untuk meluruskan ini gitu, meluruskan. Jadi jangan sampai
asumsinya ibu saya yang kesorot salah gitu. Karena kan saya tahu juga karena saya pun anak yang paling besar gitu. Tahu ceritanya, nasib saya pun sama gitulah sama orang lain, tapi saya tidak durhaka ke ibu saya sendiri sampai saya lupa gitu beradab bagaimana caranya menghormati ibu yang melahirkan. Kalau saya untuk netizen gitu, kalau kalian mungkin tidak tahu cerita yang sebenarnya, ya kalian mencoba bijak berkomentar gitu, karena kan yang mengetahui real ceritanya itu hanya keluarga kita gitu ya. Dan kita muncul pun kan memang itu hak kita gitu ya. Kita bukan orang lain, kita bukan orang yang tidak ada ikatan, kita jelas-jelas punya ikatan darah dengan Nadia gitu. Saya pribadi muncul ke sini kan, muncul di media itu untuk meluruskan gitu. Jangan sampai Nadia membawa apa ya, dosa lah, dosa-dosa dengan apa ya, tidak mengakui ibunya gitu, tidak mengikut sertakan ibunya, takutnya gitu Nadia gagal lagi gitu di kemudian hari gitu. Meski begitu, satu yang diharapkan Heru adalah agar Nadia tidak melupakan jasa orang yang telah melahirkannya tersebut, agar pernikahannya tidak berakhir tragis seperti sebelumnya dan membawa dosa besar selama hidupnya. Ibu saya nangis mendengar ini. Ya Allah Nadia, kok bisa sampai lupa ya? Sampai tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya percaya nggak percaya ya, namanya doa seorang ibu itu mujarab ya, apalagi doa seorang ibu kandung gitu. Berbeda dengan ibu angkat maupun ibu yang membuang anak ya gitu kan. Sampai lupa tidak memberikan kabar baik ini. Ya kan kita berharapnya kan mudah-mudahan Nadia nih kalau nanti punya jodoh baru mungkin terbuka hatinya, mengkonfirmasi, mengajak peserta keluarga, tahunya kan terjadi lagi di pengalaman yang sebelumnya. Ya kalau saya untuk Nadia, semoga Nadia diberikan kesadaran, duka sedikit hatinya, pahami, jangan sampai Nadia membawa dosa seumur hidup. Disebut turut bahagia, intinya saya mendoakan agar apa ya, yang terbaik aja buat Nadia ke depannya gitu. Jangan sampai gagal ke yang kedua kalinya. Terlepas dari permasalahannya dengan sang bunda, lantas seperti apakah kehidupan Nadia setelah menikah dengan Iqbal Rosadi? Benarkah Nadia pun masih berhubungan baik dengan mantan suaminya yang hari ini akan segera mempersunting pujaan hatinya, Hersa Rahayu Julianti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Sementara itu, belum sebulan pasca menikah, Nadia dan Iqbal rupanya disibukkan dengan rutinitasnya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan kini mereka mengaku harus bolak-balik Jakarta-Bandung dan melupakan rencana untuk berbulan madu lantaran banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan Nadia di Jakarta. Udah punya suami lagi gitu ya, setelah 2 tahun sendirian, gak sendirian sih sama Syaki berdua. Sekarang aku harus menyesuaikan lagi, bangun pagi gak bisa leha-leha lagi karena harus nyiapin makan, harus ngurus suami juga sakit.
ini setelah menikah kalian ada honeymoon lagi kah atau apa nih berdua? Oh, untuk saat ini sih kita nggak fokus ke sana ya, karena memang ya udah santai aja dulu karena kita juga baru pindahan. Jadi dan alhamdulillah bolak-balik Jakarta terus kan, jadi ya udahlah. Udah biasa mungkin ya. Ya mungkin ya capek ada sih, tapi ya dinikmati aja lah, namanya juga cari rezeki ya kan. Ya, pernikahan yang baru sumur jagung yang dirasakan kembali oleh Nadia Mustika memang bak menjadi kado terindah baginya menjelang akhir tahun 2023. Terlebih lagi jika diteropong oleh ahli tarot, pernikahan mereka pun dinilai ideal dan juga cocok, sehingga membuncahkan keharmonisan serta kebahagiaan yang akan berujung langgeng di kemudian hari. Benarkah pernikahan kedua bagi Nadia ini pun akan menjadi pernikahan terakhir dan juga selamanya? Kecocokannya bagus. Ya, dalam arti memang mereka tuh tidak buru-buru gitu. Mereka itu ada proses di mana dari perkenalan gitu, keluarganya, sifat dan karakternya saling cocok di sini hingga terjadi pernikahan. Dan di 2024 ini maka akan makin langgeng sih, dalam arti hubungan mereka makin baik dan memang mengenal satu sama lain gitu. Karena memang Nadia sendiri di masa lalunya pernah mengalami hal buruk, dan di sini jadi pasangan suaminya Nadia sendiri mengetahui hal itu, bahkan dia mendukung apapun aktivitas yang Nadia lakukan. Setelah pernikahan ini Iqbal sendiri memang mempunyai karakter yang dewasa dan bisa mengerti itu, apapun mencoba untuk bijaksana di sini, karena memang di sini tuh banyak belajar juga, si Iqbal ini banyak belajar dari kesalahan-kesalahan pada masa lalunya. Setelah nikah ya, di sini tuh ada kartu setelah menikah akan ada anggota baru di sini ya, karena memang Nadia sendiri subur ya, dalam arti semuanya aman di sini, Iqbalnya pun aman, maka ketika akan ada anggota baru maka makin lancar rezekinya, makin naik. Memang di 2024 pernikahan ini adalah yang terbaik gitu. Jadi pernikahan di 2023 akhir itu udah masuk hitungan kalau menurut Primer hitungan di 2024 ya, karena memang ini tahun emas buat mereka berdua. Sementara itu, seolah menyusul kebahagiaan Nadia, sang mantan suami Rizky 2R yang akan menyusulnya dengan mempersunting pujaan hatinya bersama Hersa Rahayu Julianti. Seperti apa pula kebahagiaan Iis Dahlia jelang pesta pernikahan Rizky 2R? Benarkah ia pun akan memberikan kado spesial untuk pria yang sudah dianggapnya sebagai anak itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Ya, terlepas dari permasalahan Nadia Mustika dengan ibu kandungnya, kebahagiaan dengan sang mantan suami Rizky 2R sepertinya menyusul kebahagiaan Nadia dengan mempersunting pujaan hatinya bernama Hersa Rahayu Julianti pada hari ini.
Sebelum momen bahagianya tersebut, Rizky pun sempat membagikan beberapa persiapan pernikahannya yang sudah 80% kepada tim Intens Investigasi di tanggal 23 November kemarin. Dan seperti inilah Rizky mengungkapkan persiapannya. Persiapan udah matang, dan dari perbekalan dan technical meeting kemarin sudah diadakan. Tinggal beberapa lagi lah ya, kayak persiapan untuk dari vendor-vendor itu sendiri untuk mempersiapkan baju udah 80%. Tinggal dari IG sendiri juga, vendor-vendor yang terlibat juga alhamdulillah sudah semua sih ya. Jadi mungkin tinggal menunggu harinya aja gitu. Persiapan insya Allah 90% dari segi vendor-vendor sudah insya Allah. Kemarin juga terakhir udah ngadain fitting baju lagi. Konsepnya nggak jauh-jauh ya dari adat Iki sendiri. Itu ada adat Melayu dan Padang gitulah ya, hampir ke Padang-Padang juga. Dan nanti insya Allah konsepnya juga ada kesunda-sundaan juga. Jadi kedua belah pihak itu dapat untuk konsep adatnya. Kalau persiapan pastilah terus berdoa sama Allah diberikan kelancaran, minta doa juga dari orang-orang yang sayang sama kita, terutama kedua orang tua. Kemarin juga sempat untuk ziarah ke makam papa, pas kebetulan ada kegiatan di Medan, disempatin pulang untuk ziarah. Dan Pak Putus juga minta doa dari ibu, kebetulan di sini juga mama ya. Insya Allah itulah persiapannya ya, pasti minta doa-doa yang baik dari sekeliling dulu, baru orang lain. Alhamdulillah mereka mendoakan yang baik. Pernikahan Rizky 2R rencananya memang digelar pada hari ini di salah satu wedding venue berlokasi di Mekar Saleyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bernuansa gedung tua dengan dekorasi kolam renang yang semakin membuat kesan mewah dan juga megah di dalamnya. Belum lagi ditambah ruangan dengan tinggi 3 lantai tersebut, di mana tamu undangan pun dapat menyaksikan mempelai pria dan wanita dari atas, membuat pernikahan Rizky 2R dengan Hersa digadang-gadang menjadi pernikahan mewah menutup tahun 2023. Benarkah Iis Dahlia yang mengenal Rizky 2R pun dan menganggapnya seperti anak akan memberikan kado spesial dalam pernikahan mereka besok? Senang lah, Nadia aja udah nikah gitu, Iki juga udah nikah. Ya mudah-mudahan mereka kan juga punya masa depan, harus menata masa depannya lagi. Jadi mudah-mudahan pernikahan Iki juga lancar, langgeng gitu. Nadia pun juga sama. Jadi biar punya masa lalu itu adalah cerita yang nggak bisa dibuang. Itu adalah pengalaman gitu. Jadi yang terpenting adalah silaturahminya tetap baik karena ada satu. Karena Nadia aja kalau kemarin ya kan dadak aja, kalau nggak dadak mah gue datang. Tapi kan akhirnya semua si Salsa berkorban, nggak masuk kerja, si bapaknya juga sama, ya udah diwakilin lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.